Santapan Harian Senin 30 Januari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasal yang ke-9, ayat yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-37. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengarahkan pikiran dan hati ini hanya kepada terang dan kebenaran sabda-Mu. Di dalam Kristus kami bersembah. Amin. 2 Raja-Raja 9 ayat 30 sampai 37. Sampailah Yehu ke Yezreel. Ketika Izabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dia sinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Izabel, "Bagaimana? Selamatkah Zimri, pembunuh tuannya itu?" Yehu mengangkat kepalanya, melihat ke jendela itu dan berkata, "Siapa yang di pihakku? Siapa?" Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, "Jatuhkanlah dia." Mereka menjatuhkan dia, sehingga darahnya memercak ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, "Baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu, dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja." Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu. Lalu ia berkata, "Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Elia, orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yezreel akan dimakan anjing daging Izabel. Maka mayat Izabel akan terhampar di kebun di luar Yezreel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, 'Inilah Izabel.'" Sahabat Santapan Harian, satu-satunya perempuan yang secara khusus dinubuatkan kematiannya dan kematiannya yang mengenaskan diceritakan secara mendetail adalah Izabel. Yehu sampai ke Yezreel, tempat Izabel tinggal. Izabel menghias diri serta menjenguk dari jendela dan menyindir Yehu yang ia sebut sebagai Zimri, seorang yang membunuh tuannya. Yehu berteriak kepada pegawai Izabel, "Siapa yang di pihakku?" Ketika ada 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, Yehu menyuruh mereka menjatuhkan Izabel. Mereka melakukannya sehingga darah Izabel memercik ke dinding dan ke kuda, dan mayatnya pun terinjak-injak. Ketika Yehu meminta orang untuk menguburkan mayat Izabel, ternyata yang tertinggal dari Izabel hanyalah kepala, kedua kakinya, dan kedua telapak tangannya. Ini menggenapi firman Tuhan. Di kebun di luar Israel akan dimakan anjing daging Izabel. Mengapa Tuhan sampai secara khusus menubuatkan kematian Izabel dan mengisahkannya dengan begitu mendetail?
Itu adalah karena Isabel adalah orang yang menyesatkan banyak umat Allah. Ia membawa Ahab dan seluruh Israel secara resmi menyembah Baal dan Asyera. Nama Isabel kemudian dipakai untuk menunjukkan orang yang membawa umat menyembah berhala. Nubuat kematian dan detail kematian Isabel yang mengenaskan menunjukkan betapa Allah sangat membenci Isabel dan orang seperti dia yang menyesatkan umat dan membawa umat menyembah Allah lain. Karena itu, kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai dalam kelemahan kita juga membuat banyak saudara seiman kita ikut berdosa. Paulus juga mengingatkan kita untuk tidak menjadi batu sandungan bagi saudara seiman kita. Apalagi jika kita sampai mengambil bagian dalam menyesatkan umat Allah. Tuhan kiranya memampukan kita bertindak benar dan mampu mengajarkan kepada orang lain hanya kebenarannya. Tuhan juga kiranya menjauhkan kita dari perilaku atau keinginan menyesatkan umat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, karena kasih-Mu, Engkau memberikan diri-Mu untuk disalibkan bagi kami. Kami menyerahkan diri kami ini hanya kepadamu di dalam ketaatan akan kehendak-Mu. Kami mohon perbaharuilah batin kami dari dalam jiwa kami, agar kami senantiasa berperilaku baik dan benar. Di dalam nama-Mu Kristus kami bersembah. Amin.